Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, sore, siang. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya, balik lagi. Jadi, aduh, apa ya? Jadi hari ini gua bakalan apa ya? Dibilangnya ngasih tahu nih bahwa kemarin dengar-dengar tuh katanya ada Suzuki Skyway, guys. Suzuki Skyway versi 2022 dan ya ini hanya sedikit cuplikan dan gue cuman ngasih beberapa klip-klip doang yang gue ambil dari banyak youtuber dari Vietnam. Jadi motor ini tuh sebenarnya keluaran 2014 sebenarnya udah ada gitu, tapi sekarang itu 2022 tuh katanya keluar lagi, ini versi 2022 nya gitu. Jadi dibilangnya ini adalah apa ya, dibilangnya Skyway versi terbaru. Oke, dan seperti apa sih motornya? Yuk kita bahas sama-sama seperti apa motor yang terbaru ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah salah satu iklan yang ada di Vietnam ya. Namanya ternyata bukan Skyway, jadi Suzuki Impulse 125. Jadi motor ini cuma dipasarin di Vietnam doang ya. Jadi udah tadi gua bilang motor ini tuh tahun 2014 sebenarnya udah ada, dan tahun 2002 ternyata ini keluar lagi ya. Yang jelas motor ini tuh udah injeksi ya guys. Tuh kalian bisa lihat. Dibilang ini motor tuh apa ya? Dibilang mirip Nuvo ya. Lebih ke Nuvo ya, mungkin kalau misalnya anak-anak sekarang tuh nggak bakalan tahu ya Skyway. Jadi ini tuh masih apa ya, dibilangnya masih Skyway lah. Contohnya kita lihat di bagian CVT juga, ini masih sama. CVT masih kayak miripnya Skyway yang dulu, cuman ya bedanya cuman ini udah injeksi doang ya. Dan di ini tuh di bagian ban roda, pelek itu masih pakai Skyway menurut gua sih, ukurannya gitu. Nah ini tenaga bisa dilihat 9,2 dk, bisa kalian ini aja lah lihat. Kalau pelek sih kayaknya nggak sama juga ya. Mungkin perubahan signifikannya itu masih memakai headlamp bohlam. Nah seperti ini headlampnya. Yang sangat disayangkan masih bohlam, cuman di pinggir-pinggirnya itu masih udah kayak LED gitu ya. Pinggir-pinggirnya itu udah ada bentuk LED. Untuk mesin masih tetap sama 125 cc. Tadi udah dijelasin untuk ininya tuh kayak apa, mesinnya, dalaman mesinnya itu 9,2 dk guys. Torsinya itu 9,2 Nm. Berbeda, dibilang berbeda lumayan cukup jauh ya. Yang kenapa ini kayak kesannya tuh ini motor tuh kayak downgrade dari Skyway itu kalau nggak salah 9,7 dk, torsinya juga 9,7 kalau nggak salah Nm. Kalau lihat bagian lampu ini tetap kombinasi dengan lampu ganda yang tadi gua bilang, ini mirip Skyway. Nah menyayangkannya itu cuman di bagian ini ya, di bagian apa, lampu belakangnya tuh belum LED ternyata. Jadi malah Skyway yang dulu malah apa ya, lebih canggih guys. Skyway dulu itu udah LED. Cuman ini mesin kayak dibilang ini mesin downgrade. Terus apalagi lampu juga, kenapa sih nggak dibuat LED lagi gitu. Tuh mesin emang ini kelebihannya cuma diinjeksi doang kalau menurut gue sih. Nah untuk ini tuh ada kayak fitur baru atau apa ini, gue nggak ngerti ini bahasanya, bahasa Vietnam. Tapi yang jelas kalau ngelihat dari mesin apa, blok mesin gitu, ini CVT tuh, CVT lihat ada super CVT khas banget kayak Suzuki Skyway, ini mirip banget. Dan ini apa lagi nih, ini untuk box ya, box si filter itunya masih sama. Ini warna ini juga keren deh. Nah kita lihat bagian depan masih 2 LED, dan
Bagian roda pun ini ukuran 16 ya guys, ringnya 16. Nah ini mirip banget Skyweb. Jadi ini guys, gue tuh sambil nonton video ini sambil ngomongin ke kalian aja sih sebenarnya. Kita nonton bareng-bareng ya. Ini warna hitam, apa sih, hitam gold ya. Nih lampu belakangnya sayang sekali nggak LED. Nah ini namanya Impulse. Dia mudah-mudahan sih kalau misalkan emang ini bisa masuk ke Indonesia, namanya sih Skyweb ya. Ini untuk speedometernya mengingatkan gue ke Honda Blade baru ya, 125 ya. Nih untuk kunci sama, dan dual shock breaker tetap dipertahanin. Emang harus gini nih, harus jangan downgrade lah gitu. Soalnya kalau pakai dual shock breaker itu lebih enak sih kalau menurut gue. Oke, selebihnya kita lihat di sini. Ini warna hitam kayaknya sih warna favorit ya. Ada lagi gitu. Ada lagi yang kayak Night Rider. Mudah-mudahan sih Suzuki bangkit lagi, ayo. Ukuran ini tuh buat si box apa sih itu, penyimpanan itu masuk 18 liter ya guys. Ini lebih gede kayaknya. Nah, kita ngomongin lagi bagasi yang tadi tuh yang gue bilang itu, untuk bagasi ternyata di sini bener 18 liter. Katanya sih bisa nampung 2 helm. Emang bisa ya 2 helm? Mungkin helm-helm kecil doang. Jadi kalau kita ngomongin apakah motor ini cocok untuk di Indonesia gitu, buat gue sih sebenarnya desainnya tuh lumayan bagus ya. Cuman harus ada perubahan aja. Mungkin perubahannya itu kalau bisa pas masuk Indonesia lampu depan harus LED. Itu udah jelas. Kalau misalkan pakai lampu bolam kayak gini kayak ketinggalan ya. Jadi harus sudah LED. Belakang pun kalau bisa sih harus juga LED. Nah bagian deck ternyata lebih tinggi guys daripada Skyweb. Udah jelas ini tuh kayak decknya tuh udah kayak mirip Aerox gitu, PCX NMAX lah intinya. Nah bagian kepala itu malah gue mengingatkan ke Mio Soul ya, Mio GT gitu. Nah bagian deck bisa lihat itu udah tinggi ya. Tuh. Keren lah, ini harusnya sih saingannya itu lebih ke yang 125 itu Vario 125, di situ ada Lexi juga dari Yamaha. Mungkin kelas itu doang yang bisa. Kalau misalkan untuk kelas 150 kan udah ada Aerox, udah ada PCX, udah ada NMAX, apalagi itu yang laris banget. Itu kayaknya Suzuki belum bisa deh kalau untuk nyaingin ke 150-nya. Jadi mungkin kalaupun masuk Indonesia ini harus bersaingnya di di kelas 125 gitu. Oke guys, jadi ini tuh gua sambil baca juga. Jadi untuk ukuran bannya itu 70/90 per 80/90 ya. Untuk 70/90 yang depan, 80/90 belakang. Mesin ternyata SOHC, belum DFHC. Masih berpendingin udara guys. Sayang sekali. Ini kenapa ya kok 125 tuh emang belum radiator. Kalau radiator keren sih kayaknya. Tapi di sini masih berpendingin udara. Tuh lihat kipasnya, bisa kalian lihat di situ. Jadi mengandalkan mesinnya itu tentu saja di sini injeksi. Lumayan lah kalau keliling kota ini bakal lebih irit dari yang motor-motor karbu sebelumnya. Apalagi gue punya Skyweb dan gue bilang Skyweb tuh sangat boros guys. Aduh gila sampai gue tuh bingung loh. Motor ini tuh apa gua pakai daily itu kayak nggak cocok banget gitu, karena ini terlalu boros menurut gua. Nah jadi untuk mungkin kalian yang udah nunggu-nunggu ini untuk harga ya guys, harga. Jadi di Vietnam itu Suzuki Impulse ini dijualnya itu sekitar 31.990.000 rupiah dong. Itu mata uang Vietnam. Dan kalau misalnya setarain ke harga di Indonesia itu sekitar 20.400.000-an lah guys. Ya sekitar segituan lah. Oke, gimana menurut kalian, cocokkah motor ini dibawa ke Indonesia dan bakal bersaing lagi? Dan coba komen gimana menurut kalian.